Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas mengenai PMK nomor 3 tahun 2018 yang terbaru mengenai tahapan gaji, larangan, kewajiban, sanksi untuk rekrutmen PPIH dan TKHI. Jadi teman-teman kita simak yuk. Untuk sumber yang saya ambil sendiri ini dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018, di mana PMK ini tentang rekrutmen panitia penyelenggaraan ibadah haji Arab Saudi bidang kesehatan, kemudian tim kesehatan haji Indonesia dan tenaga pendukung kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan haji. Jadi PMK ini benar-benar yang terbaru dari Menteri Kesehatan kita. Untuk tahapan rekrutmen PPIH, TKHI, dan TPK itu ada 5 ya yang terbaru. Yang pertama ada pendaftaran, kemudian ada seleksi, kemudian yang ketiga ada penetapan, kemudian pelatihan dan penugasan. Memang tidak diketahui pasti seleksinya ini ada beberapa macam, tapi dari beberapa sumber yang kemarin ada yang tes potensi wawasan kesehatan haji, kemudian ada medical check up, kemudian ada tes kebugaran juga. Nah, pada pasal ini tidak dijelaskan seleksinya itu apa saja. Kemudian pada pasal 10 ini juga dijelaskan bahwa setiap PPIH bidang kesehatan, TKHI dan TPK itu wajib menjaga nama baik pribadi, institusi, bangsa dan negara Indonesia. Kemudian menaati ketentuan perundang-undangan serta melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan kontrak kerja. Kemudian berperan aktif dalam pembinaan kesehatan kepada jemaah haji, menyimpan rahasia pekerjaan dan jabatan, dan melaksanakan masa kerja yang telah ditetapkan. Kemudian teman-teman juga perlu memakai seragam beserta atributnya selama bertugas ya secara lengkap. Kemudian membayar pajak penghasilan. Jadi ketika nanti kita mendapat gaji, kita juga harus membayar pajak gaji kita ya. Kemudian tinggal di wisma petugas yang telah disediakan selama operasional. Jadi tidak boleh tinggal di luar, misalnya di hotel maupun di penginapan-penginapan lain. Teman-teman juga harus siap bekerja selama 24 jam dalam keadaan yang dibutuhkan. Nah, biasanya ini shiftnya itu dalam waktu 12 jam ya. Jadi hanya ada pagi dan malam, dimana pembagiannya itu 12 jam. Tapi memang ada beberapa yang dibutuhkan waktunya itu bekerja 24 jam. Kemudian teman-teman juga harus siap ditempatkan di semua daerah kerja sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Nah, tidak hanya untuk jemaah haji yang harus mempunyai BPJS ya. Untuk PPIH dan TKAI juga harus memiliki jaminan kesehatan nasional. Jadi sama-sama mempunyai jaminan BPJS supaya memang kalau ada apa-apa dalam kesehatan dapat direcover oleh pemerintah negara Indonesia melalui program BPJS. Selanjutnya adalah setiap PPIH Arab Saudi bidang kesehatan, TKHI dan TPK itu berhak mendapatkan penghasilan berupa honor atau uang saku sesuai dengan kontrak kerja menurut peraturan perundang-undangan. Memang dari peraturan sebelum-sebelumnya ada gaji harian, kemudian ada juga ditambah dengan uang makan, kemudian ada uang seperti akomodasi. Tapi pada pasal ini tidak disebutkan berapa nominalnya, tapi yang di PMK sebelumnya ada nominalnya yaitu $70. Dan kemudian berapa uang makan, uang sakunya juga tidak disebutkan dalam PMK terbaru ini. Kemudian para petugas juga mendapatkan akomodasi perpindahan antara satu tempat dengan tempat yang lain ya secara gratis, konsumsi makan dan fasilitas penugasan. Jadi lengkap dengan atribut, baju, kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk menunjang petugas kesehatan haji melaksanakan tugasnya. Teman-teman juga dilarang untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma dan asusila ya. Kemudian juga meninggalkan tempat tugas tanpa izin. Jadi mungkin untuk berjalan-jalan di waktu bekerja itu juga dilarang.
kemudian membawa anggota keluarga selama bertugas, dan melakukan kegiatan komersil seperti jual beli. Jadi memang difokuskan tugasnya untuk melakukan pendampingan pada jemaah haji. Jadi teman-teman, apabila teman-teman melanggar kewajiban dan melanggar ketentuan larangan ya, teman-teman akan dikenakan sanksi, yaitu berupa sanksi administratif. Nah, sanksi administratif ini yang pertama ada teguran lisan. Jadi diingatkan secara lisan dulu. Apabila teman-teman juga masih melakukan tetap teman-teman melanggar ya, itu akan ada teguran tertulis dan serta pemberhentian sebagai PPIH, TKHI, dan TPK. Teman-teman juga tidak akan direkomendasikan lagi untuk bertugas pada tahun-tahun berikutnya. Jadi harap dipahami ya, untuk larangan dan kewajibannya itu teman-teman itu seperti apa. Kemudian dalam keadaan tertentu ya, petugas kesehatan haji ini dapat melakukan penambahan, perubahan, atau mutasi ya terhadap teman-teman. Apabila pilihan yang pertama misalnya di Poskes bandara, tapi daerah Mina, Arafah, Musdalifah itu kekurangan tenaga, teman-teman bisa untuk dipindahkan ke daerah tersebut. Kemudian keadaannya ini bisa misalnya adalah pasien yang bertambah banyak, ataupun ada yang meninggal dunia, kemudian sakit, hamil, mengundurkan diri, atau dibutuhkan tambahan karena kebutuhan khusus-khusus yang lain. Nah, itu dia teman-teman untuk kebijakan terbaru pada tahun 2018. Nah, apabila teman-teman sanggup dan bersedia, bisa dicoba lagi. Apabila gagal pada tahun 2022, bisa dicoba lagi pada tahun 2023. Itu dia teman-teman, sekian video dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan lain, bisa chat di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.